Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam program mahasiswa wirausaha, yaitu eh, usaha Let's Go. Jadi, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Anisha Agustin, Hanifah Salsabila, dan Kristi Ayu Andina. Langsung saja untuk bab 1 dibacakan oleh Kristi Ayu Andina. Baiklah, untuk bab 1 itu adalah pengusul dan merek usaha. Nama merek atau perusahaan, usaha kami yang bernama Let's Gios adalah sebuah bentuk wirausaha di bidang kuliner. Usaha ini memiliki tujuan yang mulia, peduli akan gizi para konsumen, khususnya anak kos yang kurang akan asupan gizi yang seimbang. Let's Gios hadir sebagai cemilan yang sehat dan bergizi, tetapi dengan harga yang murah. Harapannya, usaha ini nantinya menjadi salah satu pusat cemilan yang bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia. Dan sejak kapan bisnis mulai berjalan? Nisha, tolong scroll agak ke bawah. Jadi, ide usaha cemilan Let's Gios ini pertama kali muncul pada tanggal 22 Januari 2024. Kemudian usaha kuliner ini mulai berjalan pada 26 Januari 2024 setelah semua terkonsep dan dengan matang. Selanjutnya. Bab 2 yaitu tujuan bisnis. Yang A, hal bisnis. Usaha kuliner ini memiliki hal yang mulia dengan menghasilkan produk makanan yang lezat, sehat, dan harga yang sangat terjangkau. Dan Let's Gios ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Lalu pemicu hal bisnis. Dan seiring berkembangnya dunia usaha khususnya di bidang kuliner, kesadaran akan pentingnya kesehatan dan gizi karena sekarang banyak makanan yang mengandung pengawet yang tidak bagus untuk tubuh kita. Begitu pula dengan kebutuhan akan jajanan yang praktis dan terjangkau. Oleh karena itu, kami Let's Gios menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan aman untuk segala usia. Selain itu juga berkembangnya perusahaan-perusahaan besar juga menawarkan peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Dan jenis bisnis ini adalah jenis wirausaha bidang kuliner yang makanan ringan yang memperhatikan bahan-bahan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Goals atau target omset dan net profit Let's Gios yaitu satu porsi Let's Gios itu berisi 5 buah gyoza dan 1 cup saus. 1 kilo daging ayam itu menghasilkan 15 porsi Let's Gios. Ke bawah lagi. Dan bisa dilihat di sini. Omset kita itu 20 piece per bulan, jadi itu 200.000. Dan net profitnya itu totalnya adalah 300. Dan selanjutnya di bawah itu realitas omset dan net profit. Nah, net profit yang sudah kita hasilkan selama kurang lebih 3 minggu itu sudah mencapai total 490. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kristi. Langsung saja untuk bab 3 bisa dibacakan oleh Hanifah Salsabila. Baiklah, bab 3 yaitu informasi produk, produk atau jasa. Produk yang kami tawarkan adalah gyoza, olahan dari daging yang dicampur dengan sayuran dan disajikan dengan saus yang enak.
makanan yang disukai kalangan remaja, dan produk ini memiliki keunggulan dalam rasa yang lezat dan tekstur gurih dan kenyal, serta tidak mengandung bahan pengawet. Yang B yaitu proses, ide, produk, atau jasa. Inovasi kami dimulai dengan pemahaman mendalam tentang popularitas gyoza, makanan modern yang telah meraih ketenaran di pasaran. Melalui penelitian intensif, kami mengembangkan resep gyoza yang tidak hanya mempertahankan kelezatan dan kekenyalan, tapi juga kami menghadirkan pilihan yang sehat dan alami dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi seperti daging ayam, kol, bawang putih, kecap asin, jahe, dan minyak wijen. Kami menghasilkan gyoza yang teksturnya renyah di luar namun lembut di dalam. Yaitu C, cara produk atau jasa bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Kami menyediakan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh gyoza dengan mengakses sosial media kami yaitu @letsgyos di Instagram atau langsung melalui WhatsApp di gadget pribadi. Tim admin kami dengan siap akan merespon dan memberikan informasi pembayaran melalui rekening atau opsi pembayaran offline, serta menginformasikan biaya ya, serta menginformasikan biaya ongkos kirim kepada pembeli. Selanjutnya, D. Analisis kompetitor. Dalam menganalisis pesaing di industri gyoza, kami mendapati sejumlah kompetitor yang turut ambil bagian dalam menyajikan sajian serupa seperti dimsum, wonton, dan pangsit. Keunggulan produk atau jasa kompetitor yaitu memiliki produk-produk dengan variasi yang berbeda dan produknya lebih mudah ditemukan seperti di sekolah dan di pasar modern. Keunggulan produk atau jasa dibandingkan kompetitor. Produk gyoza kami unggul dibandingkan kompetitor dalam beberapa aspek kunci. Pertama, kami menghadirkan pengalaman kuliner yang tak tertandingi dengan resep gyoza yang eksklusif dan menggabungkan cita rasa lezat, tekstur gurih, dan kekenyalan yang memanjakan lidah konsumen. Keunggulan ini didukung oleh bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan sehat, serta dengan kemasan yang ramah lingkungan. Cara mendapatkan keuntungan bisnis. Misalkan dalam satu porsi lesgyos itu memiliki 5 pieces, membutuhkan modal yaitu 7.355 per pieces, maka kami menjualkan lesgyos per porsi seharga 10.000. Estimasi dalam seminggunya misalnya harus terjual 10 pieces per minggu. Maka 10.000 kali 10 adalah 100.000 tanpa ongkir. Modalnya itu 7.355 kali 10 sama dengan 73.550, maka hasilnya dikurang modal yaitu mendapatkan hasil yaitu 26.450. Jadi, jika dapat terjual 10 pieces per minggu, keuntungan atau net profit yang dicapai itu bisa mencapai 26.250 per minggu. Bab empatnya yaitu sasaran pelanggan. Pelanggan yang spesifik yaitu lesgyos, produk istimewa kami dihargai 10.000 per porsi, memiliki sasaran pelanggan yang beragam sesuai dengan daya tarik dan kualitasnya yang unik. Yaitu pertama yaitu mahasiswa yang pecinta kuliner kekinian dan sehat. Mahasiswa yang mencari makanan kekinian dan sehat, lesgyos hadir dengan citra rasa ya gyoza yang lezat dan menyajikan pilihan makanan yang cocok. Yang kedua yaitu orang dewasa yang sibuk atau tidak bisa memasak. Let's Gyos menjadi solusi bagi orang yang malas memasak atau tidak sempat memasak. Yang ketiga yaitu orang dewasa yang mencari cemilan rendah kalori. Yang keempat yaitu mahasiswa pencari cemilan yang ekonomis. Karena Let's Gyos kami per porsinya itu dihargai dengan 10.000. Yang kelima yaitu penggemar makanan khas Jepang. Target ideal jangkauan bisnis yaitu produk ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan kuliner kalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya dan sekitarnya dengan porsi dan harga yang ramah kantong. Lanjutnya. Dalam 4 bulan pertama, bisnis
berjalan, daerah yang akan menjadi target pasar yaitu eh, dalam 4 bulan awal operasional, fokus target pasar kami adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya, khususnya yang di daerah Indralaya. Keputusan ini didasarkan pada kemitraan yang telah terjalin dengan beberapa pelaku bisnis di daerah tersebut. Kemungkinan untuk lebih efektif dalam strategi pemasaran promosi dan pengenalan produk Leskios. Kami menargetkan kampus-kampus kami menargetkan mahasiswa yang berada di sekitaran Indralaya serta masyarakat yang berada di sekitaran Indralaya. Eh, Cara calon pelanggan mencari produk atau jasa yang ditawarkan. Di era globalisasi ini, kami memanfaatkan kekuatan platform media sosial, khususnya WhatsApp dan Instagram, sebagai sarana yang efektif untuk menghubungi. Eh, Analisis pelanggan dan kecewa atau kesulitan masalah terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kami memahami bahwa ada pelanggan yang mungkin merasa kesulitan atau kecewa terkait ketidaksediaan produk atau saat memesan, terutama sistem pre-order yang kami terapkan. Keinginan untuk segera mendapatkan produk begitu memesan adalah hal yang kami hargai dan kami ingin memberikan solusi yang memuaskan. Uh, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk keuangan bisa dibacakan oleh Kristi. Baiklah, bisa dilihat di sini biaya yang dibutuhkan dalam menyediakan atau menjual dan mengantarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Jadi di sini kami memiliki biaya perlengkapan itu sekitar 57.967 dan biaya bahan habis pakai yaitu 245.294. Jadi totalnya 303.261.000. Dan proyeksi keuangan untuk 3 tahun yaitu 12 bulan dikali dengan 400.000 jadi 4.800.000 dan itu tadi proyeksi keuangan per tahun dan kalau per 3 tahunnya itu berarti 3 tahun dikali 4.800.000 yaitu 14.400.000. Dan ini kebutuhan dan pengembangan. Jadi dapat dilihat ini biaya perlengkapan dan Nisha ke bawah lagi. Biaya kami tidak ada biaya promosi, biaya tenaga kerja dan biaya transport. Dan di bawah ini adalah biaya variabel per hari. Jadi ini hitungan biaya bahan baku untuk per 15 porsi Let's Kiosk. Jadi total keseluruhan yaitu termasuk biaya peralatan, perlengkapan dan promosi tenaga kerja dan transport dan bahan baku itu totalnya 121.481 untuk per 15 porsi. Selanjutnya, jadi ini laporan keuangan kami. Kebutuhan bahan baku yaitu 360.365 dan HPP-nya itu yang didapatkan 303.437.000. Dan ke bawah lagi, Syah. Dan bisa dilihat di sini laba kotor dan laba rugi kita dan BEP itu jumlah modal atau investasi awal kami itu 302.437 dan biaya tetapnya itu 58.000, biaya variabelnya itu 5.006 per unit atau per porsi dan ke bawah lagi, Syah. Yaitu BEP-nya 11,6 sama dengan 12 unit.
Dan saya kembalikan ke moderator. Jadi ini adalah foto poster kita. Dan ini. Dan ini adalah proses pembuatannya sampai packingnya juga. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.